Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ren? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Terima kasih Ren yang sudah hadir pada pertemuan di pagi hari ini. Seperti biasa, di hari Sabtu pagi kita ketemu lagi bersama Kak Yana. Di sini kita akan kembali untuk mengerjakan lesson yang ada pada akun belajarnya. Jadi nanti silakan Ren sambil nanti Kak Yana menjelaskan materinya, silakan Ren sambil dipersiapkan untuk masuk ke akunnya masing-masing. Begitu ya. Oke, Ren. Aktivitas hari ini ngapain aja kalau Ren? Tadi baru ya pulang sekolah. Kenapa? Baru pulang dari eskul Oh, ekskul, ikutan ekskul apa di sekolah, Rin? silat. Oh, ekskul silat. Oh iya, Kak Ena lupa. Dulu pernah Bunda ngasih tahu ke Kak Ena kalau Ren itu ekskul silat. Kalau ekskul silatnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 9. Oh, dari jam 7 sampai jam 9 jadi langsung belajar codingnya. Oke deh, sip. Terima kasih, Ren. Hmm. Kalau ekskulnya berarti setiap hari Sabtu. Iya, Setiap hari Sabtu aja deh. Tapi itu di sekolah kan ya? iya di sekolah. Ah, di sekolah. Oke deh, sip. Terima kasih Ren sudah bergabung di pertemuan hari ini. Tadi teman-temannya berhalangan hadir, jadi tidak apa-apa, kita kelasnya bersama Ren aja, gitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keenam, di mana di pertemuan yang keenam ini kita sudah masuk di modul yang kedua. Nah, nanti modul yang kedua ini akan kita kerjakan atau akan kita selesaikan dalam 5 kali pertemuan, di mana nanti kita hasil akhir dari modul yang kedua ini nanti kita akan bikin proyek animasi. Oke? Nah, sebelum nanti menuju ke proyek animasinya, kita pelajari dulu untuk materi-materi pengantarnya. Di mana di pertemuan hari ini atau di pertemuan yang keenam, itu kita akan belajar yang namanya koordinat, gitu ya. Nah, sekarang sambil nanti Ren mempersiapkan akunnya, Kak Yana mau menjelaskan dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di hari ini. Sebentar. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan yang keenam, di mana di pertemuan keenam ini kita masuk di modul yang kedua, pelajaran yang ke-1. Untuk materi yang akan kita pelajari itu adalah koordinat. Nah, sebelum Kak Yana jelaskan, Rain, kalau mendengar kata koordinat, kira-kira apa yang Rain pikirkan? Atau yang melintas di pikiran Rain apa? Kalau mendengar koordinat, Oh ya, ayo, koordinat kira-kira apa nih? koordinat itu Mm-mm. apa ya? Nggak tahu. Oke, koordinat itu lokasi, bisa disebut sebagai lokasi. Atau misalnya Rain ini apa namanya ngirimin lokasi di Google Maps, itu kalau Rain lihat di Google Maps itu dia ada koordinatnya, letaknya itu posisinya koordinatnya itu ada di mana, yang derajat-derajat itu kita sebut sebagai koordinat. Nah, biasanya koordinat itu bisa kita temukan salah satunya adalah di Google Maps. Nanti kalau Ren lihat di Google Maps itu lokasinya itu ada ininya, ada derajatnya, misalnya barat dayanya derajatnya berapa, kemudian tenggaranya berapa derajat. Nah, itu namanya koordinat. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, di sini nanti untuk modul yang kedua, kita akan mempelajari tentang materi ruang. Di mana materi ruang itu nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah koordinatnya, kemudian nanti untuk membuat proyek animasi, kita juga harus menentukan koordinat, lokasi, atau posisi sprite-nya mau kita simpan di mana. Gitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari koordinat dan juga sumbu dari koordinat. Nah, Scratch dia juga punya koordinat dan juga punya sumbunya. Kemudian,
Nanti setelah kita mempelajari koordinat dan sumbu, kita bisa menentukan pergerakan sprite-nya itu mau bergeraknya ke arah mana, mau lokasinya di mana dengan menggunakan koordinat. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini Pak Yana ada objeknya itu ada sepeda. Kemudian sepedanya ini dia akan bergerak ke arah gedung atau ke arah gedung lah ya. Berarti dia harus bergeraknya ke arah sisi mana? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Ke arah kiri. Hah? Arah kiri? Ke arah kanan. Arah kanan. Nah, kalau sepedanya ada di sini berarti dia akan bergerak ke arah kanan. Dia punya titik lokasi awal, titik awalnya di sini, titik akhirnya ada di sini. Berarti dia itu melakukan perpindahan dari titik awal ke titik akhirnya. Oke. Nah, sekarang nih, dia bergerak dari titik A ke titik B. Kalau dari titik A ke titik B berarti dia bergeraknya itu ke arah kanan. Kemudian di koordinat dia itu punya nilainya. Kalau dia bergerak dari titik A menuju ke titik B, berarti dia bergeraknya berapa langkah? Satu, dua, Dua, tiga, tiga, empat, lima. Berarti lima. dia berpindah koordinat dari titik satu berpindah ke titik yang keenam. Berarti dia melakukan perpindahannya sebanyak 5 langkah. Kalau dia bergerak ke arah kanan, berarti dia nilainya positif. Kalau dia bergerak ke arah kiri atau mundur, berarti dia bernilai negatif. Nah, sekarang dia mundur. Dari sepeda titik awalnya di satu, dia akan bergerak menuju ke rumah. Kalau titiknya ada di sini, berarti dia akan mundur. Kalau mundur tadi nilainya positif apa negatif? Kalau mundur? Negatif. Negatif, oke? Nah, dia kalau mundur bernilai negatif, tinggal kita hitung mundurnya berapa kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia mundur 5 kali menuju ke titik negatif 4. Kalau 0 itu adalah titik tengahnya. Oke. Nah, kemudian, nih, titik awalnya itu ada di 0. Oke. Kalau sumbunya itu sumbu X, numerik atau angka. Kalau dia bergeraknya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, berarti sumbunya adalah sumbu X. Kalau dia bergerak ke arah kiri dari titik awal, dia nilainya negatif. Kalau dia bergerak dari titik awal ke kanan, itu dia bernilai positif. Sumbu X itu kiri kanan atau kanan kiri. Oke. Kemudian, nah, kalau apa namanya? Kalau Ren lihat, Ren pernah udah belajar diagram Kartesius nggak di sekolah? Belum. Nih, ini namanya diagram Kartesius. Diagram Kartesius dia punya dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau di titik tengah-tengah, berarti dia bernilai 0 X-nya, Y-nya juga 0. Kalau dia bergerak ke arah kiri, kemudian atau dia bergerak ke arah kanan, berarti dia menggunakan sumbu X. Kalau bergerak ke arah kiri, X-nya bernilai negatif. Kalau bergerak ke arah kanan, X-nya positif. Kalau dia bergeraknya atas bawah-bawah ke atas, berarti sumbunya sumbu Y. Kalau dia bergerak dari titik tengah ke atas, kira-kira Y-nya positif apa negatif kalau ke atas? Hmm, positif. Positif, karena dia nilainya bertambah. Kalau dari titik tengah ke bawah, berarti Y-nya bernilai Negatif. negatif. Nah, ini namanya diagram Kartesius. Atau diagram ini dia punyain dua sumbu, sumbu X dan juga sumbu Y. Masing-masing sumbu dia mempunyai nilainya. Oke? Nah, sampai sini dulu, Rain. Ada yang ditanyakan? Ada yang Kalau ke ditanyakan? belakang itu tadi negatif ya? Iya, kan tadi kan sepeda itu kan dia garis gini kan. Titik tengahnya di Ya. sini dia ada di 0. Kemudian sepedanya ada di 1. Kalau dia mundur,
berarti karena ini gambarnya kan dua dimensi. Nah, kalau dia Ya. mundur, berarti dia kan mundurnya ke arah kiri ya. Kalau ke arah kiri, berarti dia bernilai negatif. Kalau tadi yang sepedanya bergerak menuju ke arah gedung, kan gedungnya ada di sini tuh. Nah, kalau menuju ke arah gedung, berarti kan dia bergeraknya ke arah kanan. Kalau bergerak ke arah Ya. kanan, berarti dia X-nya bernilai positif. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan dulu lagi Ini nggak? Ada yang ditanyakan dulu? udah. Aman ya? Oke deh. Nah, Ya. sekarang Kaina mau jelaskan dulu untuk cara pengerjaannya ya. Nah, untuk yang pertemuan hari ini karena kita sudah masuk di pertemuan yang keenam, jadi nanti silahkan dibuka untuk lesson yang keenam. Nah, yaitu koordinat. Tapi kalau belum kebuka nggak apa-apa. Di sini ada dua aktivitas. Yang pertama adalah bot Mars untuk penerbangan roket. Kemudian yang kedua itu adalah Scratch. Di sini nanti kita selesaikan dulu untuk yang penerbangan roket menggunakan bot Mars. Nanti kalau sudah selesai, baru kita aplikasikan koordinatnya di Scratch. Kita klik yang nomor satu. Oke, nah karena di sini nanti kita akan menggunakan koordinat, di mana koordinat itu dia mempunyai nilai. Jadi nanti Ren latihan dulu untuk menggunakan keyboard. Nanti diketiknya pakai keyboard ya, bukan yang ada di keyboard virtual ini, tapi keyboard yang ada di komputernya. Nah, kita masukin dulu negatif satu spasi, negatif 3 spasi, negatif 5 negatif 7 negatif 3 negatif 20 negatif 60 negatif 50 negatif 100 negatif 200. Nah, kita bisa tahu nih, kecepatan Rain untuk mengetik menggunakan keyboard ini bisa ketahuan. 107 karakter per menit. Berarti kalau per detiknya berapa, tinggal dibagi 107 dibagi 60. Jadi sekitar 2 detik satu karakter. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 sama yang nomor 3, itu Rain latihan untuk mengetik cepat koordinatnya. Kalau untuk yang nomor 2, di sini Ren harus menangkap kristal pada sumbu X. Oke, di sini ada sprite gobo, kemudian ada sprite kristal yang nanti akan jatuh di titik koordinat tertentu. Tugas Ren adalah nanti masukkan nilai di mana si kristal itu dia jatuh. Kita klik bendera hijau. Nah, dia jatuhnya di mana nih kristal? Oke, dia kristalnya jatuhnya di koordinatnya negatif 6. Kita ketik negatif 6. Oke. Semakin lama, nanti jatuh si kristalnya akan semakin cepat. Oke. Jadi makanya tadi Ren harus latihan untuk menggunakan keyboardnya. Oke. Dia jatuh di 0. Enter. Dan seterusnya. Kalau untuk yang nomor 3, ini dia adalah sumbu Y. Kalau tadi nomor 2 adalah sumbu X, kalau nomor 3 ini sumbu Y. Caranya sama. Di sini hidupnya cuma ada 5, nyawanya timernya 60 detik. Kita harus menghindar. Nah, harus menghindar dari si asteroidnya. Oke, batasnya itu ke atas 5, ke bawah negatif 5. Nah, kayak gini. Oke, bisa dipahami cara mainnya? Bisa. Bisa. Oke deh. Kalau bisa, nanti untuk yang nomor 2 sama nomor 3, nanti sampai hijau si nomornya. Kalau belum sampai hijau, nggak apa-apa. Nanti dicoba saja dulu untuk kecepatannya. Karena nanti semakin lama pergerakan dari kristal dan juga pergerakan dari si asteroidnya nanti akan semakin cepat. Oke, silakan Rain, boleh di-share screen? Oke. Apa? Sudah, Kak. Sudah, silakan. Nah, yang nomor 6-nya di-refresh dulu. Oh, Di-refresh di dulu. refresh. Nah, di-refresh dulu biar kebuka.
Nah, Hmm. nomor 6-nya diklik. Nah, oke. Oh, Latihan siap. dulu untuk menggunakan ini apa? Menggunakan keyboard. Oke. Nah, Enggak, begini Pak. Iya, begini nih, maksudnya kalau itu untuk konsumsi, kalau memang kurang, nanti di tengah acara bisa kita silakan makan di situ ya Pak. Namun begini, yang Eh, oh, dalam undangan itu, jumlahnya memang yang maksudnya berhak untuk menyampaikan suara saja Pak hmm. pada saat pelaksanaan konsultasi Oh, publik. Begitu. Iya, karena nanti mereka tanda tangan hmm. untuk masuk di dalam berita acara. Tapi kalau memang hanya untuk absensi masuk dan menyampaikan suara dan 4 orang itu tadi saja nah, gitu kan. lima Karena puluh kalau dua untuk karakter paling cepat nih. saya kasih pilih kemarin. Hmm. Kalau kami misalnya kayak SPTI, kami bebaskan itu ya Pak jumlahnya, tidak kami tambahkan jumlahnya. Nanti mereka berbondong-bondong tidak bisa kami kontrol gitu. Mm-mm. Oh, Ya. Nah, pengurusnya juga tapi harus dijelaskan Pak 2 orang saja gitu karena memang undangannya Nanti semakin lama turun si kristalnya akan semakin cepat. oh, hmm, oke. iya. Jadi karena kalau tidak kita batasi seperti tadi kata Bapak sudah kita siapkan untuk 50 orang tapi ternyata dari mereka berlebihan gitu. Tapi kami sudah siapkan gitu kan kalau memang ini ternyata ada yang datang di luar undangan kalau memang kita mulai kurang mulai absensi nanti ya Pak nanti tim saya ada yang jalan lagi langsung tidak khawatir sih yang di desa tentu kami kasih kan yang kantor desa tidak tidak mungkin tidak ikut. Uh, ya. Oh iya 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 ada 9 kakak ya iya Eh, kok oh iya bu- iya sepertinya demikian Pak. Tapi kalau saya boleh minta tolong Pak kan Bapak mungkin ada nomor telepon yang perwakilan-perwakilannya itu begitu ya Pak. Nah, karena saya khawatir stoknya Pak Diki tidak memungkinkan untuk wah, mengirimkan lah. secara Hmm. fisik, boleh dikirimkan dulu Oke, nggak Pak apa-apa. ke Dilanjut ke yang nomor 3, Ren. nanti Baru sebelum lanjut. ada yang Hmm. akan Baru. kalau Bapak ada ya, dari SPPI misalnya, terus nanti dari uh, yang ketua pemuda gitu ya Pak, di WA Ini sendiri. nyawanya dikasih 5, timernya ada 60. Oh, Hmm. Ah, Oh, nabrak. gitu. Ya. Nggak. Hmm. Ya, hmm. oh ya. Ya, berarti nanti sore ya Pak, sama kabarkan ya Pak, yang belum terkirimkan ya Pak. Iya, di kantor desa berarti 9 orang ya Pak ya? Iya, baik. Ya, Eh, mana tuh? Belum. Hmm. Lihat ini. Oke. Cuman, Bapak dilanjut, diklik yang kotaknya. Nah, hmm. bagus. Mengirim koordinat pakai tidak sesuai. Kita harus menentukan nilai koordinatnya. Hmm. Lihat nih, Oh, sebelum ini kayaknya coba jelasin dulu sedikit ya. Di sini roketnya ini harus meluncur ke titik yang warna orange. Nah, di titik warna orange, ini Ren tinggal lihat saja.
Dia X sama Y-nya ada di berapa? Kayak nak, Ya, loh, Farzan, Farzan boleh ikut. Ini boleh udah, dong. oh boleh. Boleh Iya, dong. boleh langsung ikut aja ya. Boleh, boleh. Silakan langsung di-share sini aja nanti sambil Kak Ena jelasin Ya, sedikit. Oh, oke siap. Lomba apa, Farzan? Dede, itu ditanya kayak nak, ikut lomba apa tadi? Hah? Gak tahu namanya. Gak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Oke, nggak apa-apa. Coba sambil di-share screen, nanti Kak Ena jelasin Oke. sedikit. Eh, ganti nama Zoom-nya gimana teh? Udah Ini. Kak Ena rename, Bunda. Oh, udah di rename. Sip. Oke. Ini Dede buka yang ini ya. bukan. Kenapa? Nah, Ren, kita harus menentukan titiknya ada di koordinat berapa ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Oh, Nanti kalau titiknya semakin banyak, berarti misal titiknya ada dua, berarti pergi ke SC-nya juga harus tambahin dua. Bukannya oke. FF Farzana 19. 19. Nah, Itunya passwordnya apa? waduh, Eh, X-nya 60. Jadi satu koordinat itu hanya untuk satu titik range. Oh, oke. Jadi kalau titiknya misalnya ada tiga, berarti kita harus masukin goto XY-nya tiga. Oke. Lah, nah ini mana nih? Posisi Nah, 8. kalau dia ada di tengah-tengah, di garis tengah-tengah, berarti salah satunya dia bernilai nol. share screen-nya mana? Oh, Karena kan dia pas di garisnya. Berarti kalau pas di garisnya Share salah satunya screen-nya bernilai mana? nol. Nah, kayak gitu. nah kayak ini baru. Nah, kalau itu Ini, baru oke. Nih, satu koordinat untuk satu titik. Oke. udah. 60. Lagi saya. Ini. Nya Udah, Kak? minus. Nah, boleh diklik yang nomor 6-nya, Farzan. Salah. Enak. Ini minus Oh, 60. sama Farzan. Nah, Anggap diklik minus. yang nomor 1 penerbangan roket. Ini positif. Oh. Eh, ini Hmm, positif. coba. Minus. Di refresh Terus lagi coba Bunda. jadi ini. Oke, oke, oke. Oh, itu. Aduh. Hmm. Coba saya pakai ini ya, Kak. Bentar. Boleh. Biasanya kalau Nah, itu pakai udah ini kebuka tuh. dapat. Nah, Nah, gimana tuh? sekarang Farzan ini latihan dulu menggunakan keyboard Farzan. Bentar, Minus. bentar, bentar. Sabar, jangan jangan kagetan saya. Nah, ya. Tadi yang mana sih, Nak? Pakai Chrome kalau tadi. Oh, bukan. Yang Chrome yang ini. bawah, yang kanan pinggirnya zoom. Oh iya, yang ini. Nah, Nah, sekarang Farzan latihan dulu untuk mengetik menggunakan keyboard ya. Bukan pakai keyboard virtual, tapi keyboard yang ada di komputer atau di laptopnya. Negatif satu, spasi negatif tiga. Spasinya jangan lupa. Nah, ayo. Nanti akan ini, kecepatannya akan ini, apa akan dihitung. Berlatih menggunakan keyboard dulu. Minus 150. Apa yang gila? Sesekali. Minus 150. Ini udah benar. Oh, Nah, ini kecepatan mengetik Farzan ya, 40 karakter per menit. Oke, klik ayo kita mulai. ya. Nah, sekarang Farzan akan belajar untuk menggerakkan sprite-nya itu ke sumbu X sama ke sumbu Y. Farzan, pertemuan hari ini tuh kita belajar koordinat ya.
Jadi kalau di Scratch atau di Scratch sendiri, itu koordinatnya tuh ada dua, Farzan. Ada koordinat sumbunya itu sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kalau ini dia bergeraknya ke kiri ke kanan, berarti sumbunya sumbu X. Kalau ke atas bawah, bawah atas, berarti dia sumbu Y. Sekarang Farzan masukin nilainya berapa tuh, kristal jatuh di Siapa nih? nilai berapa? -3. Enter. Nice. Nah, sekarang di berapa tuh Pastikan bisa dimasukin? menggerakkan. 5. Ah, Alah, bintang. nanti semakin lama semakin cepat jatuhnya, Farzan. Lama. Nah, semakin lama nanti jatuhnya akan semakin cepat. Ini kita belajar pakai yang sumbu X. Nanti kalau sumbu Y, geraknya dari atas bawah, bawah ke atas. Yuk, makin lama nanti dia bakal makin cepat. Aduh, bang. Ke atas 180. Ini minus. Ah, eh. Ayo, ayo, ayo. Jatuh. Enter. Nah. Ayo, makin makin cepat itu tuh. Oh. Coba, oke. Sekarang Wih, diklik yang nomor 3, Farzan. Yang nomor 3 sekarang diklik. Nanti ini bisa latihan di rumah. Nah, kalau yang nomor 3, ini kita pakai sumbu Y. Nah, coba diklik bendera hijaunya, timernya 60 detik, nyawanya cuma dikasih 5. Kalau ini harus menghindar dari asteroidnya. Harus menghindar, harus menghindar. 180. Mana sih? Ininya, Nyawanya habis, nyawanya habis. eh, Oke, eh. Ayo, apa kalau nih? ini harus menghindar, jangan sampai ketabrak, harus menghindar. Ayo, kalau ini cepat nih. Nah, awas, harus menghindar, nyawanya 3 lagi. Seru Hmm. amat. Duh, Awas, 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 turun, 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 turun. Dua terbang ya. lagi nyawanya, 2 lagi. Waktunya 25 detik lagi. Turun, 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 turun. Turun. Habis nyawanya. Aduh, Oke, nanti nomor 2 sama nomor 3 Farzan boleh latihan di rumah biar lebih cepat untuk mengetik dan juga ngerespon si projectnya. Yang sih ya, Sekarang Bang. yang kotaknya diklik. Nanti nomor 2 sama nomor 3 boleh latihan di rumah ya. Klik selanjutnya. Nah, untuk yang ini Farzan harus menggerakkan si roketnya ini untuk ke titik koordinat yang warna orange. Oke. Yang Nah, ini yang kayak balon. kita lihat nih, X-nya diklik dulu Farzan. Nah, lihat Farzan. Di sini kan ada titik warna oranye kan? Kita harus menggerakkan si roket ini ke titik warna oranye. Nah, titik warna oranye kita harus tahu dia nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Ingat ya, kalau kiri ke kanan duh. itu sumbu X, kalau atas ke bawah dia sumbu Y. Kita lihat nih, titik ini X-nya nilainya berapa? Tinggal kita tarik ke sumbu X-nya nih. Dia nilainya berapa X-nya? Loh. X-nya nilainya berapa ini? 4. 4. Kemudian kita lihat, kita tarik ke sumbu Y. Ini sumbu Y nilainya berapa? 4. 4. Nah, sekarang masukkan program pergi ke XY. X sama Y-nya diganti sama nilai yang tadi sudah dicari. Aduh. Nah, gitu ya. Kemudian klik tombol play. Nah, gitu. Oke. Jadi harus menentukan sumbu X-nya itu nilainya berapa, sumbu Y itu nilainya berapa.
X itu dia kiri kanan atau kanan kiri, kalau Y atas bawah atau bawah atas. Sip, silakan dilanjutkan. Lul. Oh, salah. Balik. Kalau di Maksudnya. matematika ini namanya kayak diagram Kartesius, teman-teman. Hmm. Bahas dalam. Hmm. Bintang terakhir. Uduk. Eh, Nggak atas ada. nah, sip. Yang pertama. Terus yang ini. Ah. Semakin banyak titiknya, nilai koordinatnya semakin banyak yang harus kita tambahin. Eh, oh, salah lagi. Hmm. Ini udah, ini berarti yang bawah nih. Berarti ini minus berapa? 100 minus berapa? Ah, hmm. eh, balik ini. Ini minus 60. Nah, ini baru minus 10. Ininya itu terus 20. Nah, kalau titiknya itu pas di garisnya, berarti Farzan salah satunya bernilai nol. Jadi kalau si koordinatnya itu berada di sumbu, berarti salah satunya dia bernilai Oh, nol. itu kurang. Duh, itu kurang. Oh iya. Nah, kalau ke kiri dia Ini nilainya negatif, kalau ke kanan dia nilainya positif. Ke atas positif, ke bawah kurang. nilainya negatif. Oh, nggak kelihatan. Ada 5 range tuh. Iya, ini baru nyadar. Ada di titik tengah. Titik tengah 000. Mm-mm, betul. Ya, Oke, karena waktunya masih ada, Ren boleh kerjakan untuk yang bonusnya, yang bintang tuh, diklik. Nah, kalau ini koordinat tapi pakai Scratch. Dibaca petunjuknya ya. Nah, nyadar. Udah layar gimana? Maksudnya X minus 60. Nih, nah, kalau apa sih? X minus. Ini apa? Nah, minus coach. apa? Ini apa ini? Tuh, Nah, ini Ren harus kan X-nya udah dikasih tahu ya. X-nya 60, Y-nya ya. 60. Berarti cari kalau X 60 titiknya kan di sini. Jangan Ya. dulu, jangan diklik sembarang. Ngikutin koordinatnya, Ren. Oh, Nah, X misal minus 120 berarti kan titiknya di sini. Y-nya 60 berarti titik temunya di mana? tengah. Nah, di situ diklik. Nah, yang diklik itu adalah titik Oh, temunya. oh titik temunya. Betul. X-nya 60, Y-nya minus 60 berarti titik temunya di mana? Wah, Nah, gitu. oke, asik, Kak. Oke. Asik, Kak. Ini dianya 120 berarti 300 di pertemuan. Eh, nah, buh, X-nya 120. Ini
Oh, di situ. Eh, bener. Kalau X-nya 0, Y-nya Nol, 0 nol, berarti di nol, nol, nol. X-nya 0, Y-nya 120. Pertemuannya di mana? Masuk di sini. Tutup. oke. Hah? X-nya minus, minus 30. Minus 30 mana? Y-nya 60. Nah, kalau 30 berarti dia ada di antara 0 sama 60 di tengah-tengah. Kan satu Berarti, balok itu ukurannya kan 60, berarti kalau 30 berarti dia di tengah-tengah. Nah, gitu. oh, oke, oke. X-nya 60. Y-nya, oh, nah, Semakin banyak ini titiknya, poinnya, Farzan, berarti semakin banyak koordinat yang harus ditambahkan. itu poin-poin itu apa tuh maksudnya, Pak? Nggak, itu mah ini apa? Poin yang tersimpan di Scratch-nya. Nah, kalau Minus 40, 80. Y-nya 80 di mana? minus 80 mah ke bawah. Nah, kan ini Oh iya, 60 sama minus 120 kira-kira titiknya ada di mana? di sini. Atau di sini. Di Di ini kah? bawahnya 60, di bawahnya 60 dikit. Di bawah sini. Di Ini. bawahnya, nah di sekitar segitu. Y-nya tapi 40, tapi Y-nya 40. Berarti di Hmm, kanan. Nah, ini. daerah situ. Nah, diklik coba. Oh, tuh. Oh, di situ. Kurang mundur ke kanan, Hmm. gitu ya. Satu balok Ah, satu balok itu dia ukurannya 60. Jadi kalau 40 kira-kira titiknya ada di mana? Kalau 30 kira-kira titiknya ada di mana? Kalau 30 berarti dia di tengah-tengahnya. nah, 90 di sini. Ya, belum dikit di situ. Hampir terus. Oke, 5 Ya, menit lagi ini istirahat minus. ya. Ya, 100 ini. Oke, 5 menit lagi istirahat. Boleh silakan dikerjakan dulu Tuh, sebelum bukan bener. istirahat. Tunggu aja. Sedikit lah. 140. Tengah-tengah. Minus 10. Hah? Nah, Ah, coba lagi ya. Ya, betul. Minus 30. Ini juga minus 30. Nah, kan. Ah, 90 di sini. Masih di sini. Ini minus 30. Oh, buh. 170 minus 100 ini. Ya kan pasti. Ah, kan. Pas pakai hijau nih. Minus 110. X-nya ya. Berarti sini. Kayaknya 150. Buh, dikit terus. 160. 20. Minus 20. Y-nya minus 20. Berarti sebelah sini. Kan 0. 160. Nih.
Oh alah, salah. X ya. Minus 30 tengah-tengah. Y-nya minus 50. Lah, ini deket kok. F2 200. Mana 200? Oke. Y 110. Di sini. Di sini. Turun-turun. Kurang Turun-turun dah. turun ke bawah dikit. Hmm. Udah hijau. Dah, main lah. Orang. Terus ini gimana biar bisa lewat ini? Tekan Pak, spasi coba. spasi ulang lagi tadi. Oh, udah langsung aja ke nomor 2. Langsung aja. Kan enter ya? Oh, bukan. Udah. Entah kenapa. Ini lagi. Hmm. 6. Cuk. Jauh banget. G. Tadi aku sampai 10. Hmm. Coba sekarang bisa nggak ya lewatin aku ya sendiri. Oke, teman-teman istirahat dulu ya. Sudah jam 10.50. Silakan istirahat dulu selama 5 menit. Nanti di jam 10 lewat 55 kita lanjutkan kembali. Oke, kalau mau istirahat dulu boleh, mau ke toilet dulu boleh, atau mau melanjutkan ini juga boleh. Oke, nanti kita kembali lagi di jam 10 lewat 55. Silakan istirahat dulu. Davin, Aduh, ada. jangan dikobok lagi. Taruh di meja sana. Nih, ini mouse-nya rusak nanti sayang. Oh, Nah, kan? Nih, lap dulu tangan Dede. Ah, bunda itu mouse-nya kemana-mana. Ya, tapi kan nggak buh. mudah klik. Klik. Aduh, udah. Salah. Masa? Kan Dede canggih, bisa dibetulin aja sama Dede. Pergi ke 120. Pergi. Pergi. Gak suka banget minus-minusan. Ini cepet kalian. Nah, ini enak. Tuh, tuh. Oh, oh, berantem. Oh, minus itu. Minus 2. Lah,
Ya, salah. Sama. Tadi 12 bisa. Kali ini cepat. Iya. Lah, lu kok ngebak? Ngebak tuh. Kayak 12 masih. Wah, wah, kok tiba-tiba lah. Lah, bisa gitu. Oke, waktu istirahatnya sudah habis. Oke, tanggung deh Farzan, diselesaikan satu lagi Farzan. Cepet kali. Itu mana? Halaman kita ada ini. Atau Iya, kok? Oh, Itu Farzan, yang di tengah-tengah belum tuh. iya, Jadi ada 5 Farzan. gak aku kelihatan udah selesai Pak, yang bintang. ketutupan roket. Oh, ketutupan roket. Oke, oke Rain sebentar ya. Nanti yang nomor 2 nanti Kak Ena jelasin dulu. Aku boleh berhenti share screen. Oke, boleh. Oke, sip, sudah bagus. Oke, sekarang Kak Ena jelaskan untuk pengerjaan yang menggunakan Scratch-nya ya. Kak Yana share screen lagi. Iya. Iya. Oke, nah
Kalau tadi kita sudah menerapkan koordinat pada penerbangan roket, kalau sekarang kita akan menerapkan atau akan menggunakan koordinat pada Scratch. Nah, teman-teman yang teman-teman lihat, nah ini yang kotak ini namanya stage. Namanya stage atau dalam bahasa Indonesia itu panggung lah ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah stage. Jadi stage itu adalah tempat di mana games ataupun animasi yang kita buat itu bakal terlihat. Oke. Nah, kemudian pada stage teman-teman bisa lihat di sini ada sumbu X dan juga sumbu Y. Oke. Pada stage itu dia mempunyai sumbu X dan juga mempunyai sumbu Y. Kalau sumbu X itu berarti garisnya yang ke kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau sumbu Y berarti yang ke atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu namanya sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian untuk masing-masing sumbu dia itu mempunyai nilai. Kalau di tengah-tengah, tadi nilainya berapa kalau di tengah-tengah? Nol. Nol. X-nya 0, Y-nya Nol. 0 Nol. juga. Kalau dia posisi awalnya di tengah-tengah, berarti nilai X sama nilai Y-nya 0. Nah, kemudian untuk stage ini dia mempunyai batasnya, teman-teman. Batas paling kiri, batas paling kanan, batas paling atas, dan juga batas paling bawah. Kalau di Scratch, batas ke atas itu sumbu Y-nya itu di 180. Kalau ke bawah, batas nilainya di minus 180. Kemudian kalau sumbu X, batas kirinya itu minus 240, batas kanannya 240. Jadi nanti kalau teman-teman pengen menentukan lokasi atau koordinatnya, nilai X sama Y-nya itu jangan lebih dari batasnya. Kalau lebih dari batasnya, misalnya Y-nya 200, berarti nanti dia akan terhalang atau akan terpotong sama si stage-nya. Jadi ada batas nilainya, teman-teman. Batas atas, batas bawah, batas kiri, dan juga batas kanan. Oke. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu berapa nilai koordinat dari posisi sprite tersebut, kita bisa lihat di sini nih. Nah, karena di sini kita simpan si scratchy-nya ada di tengah-tengah, maka koordinat X 0, koordinat Y juga 0. Jadi teman-teman kalau pengen tahu berapa nilai koordinatnya, kita lihat di bawah sininya. Misalnya kita geser ke sisi sebelah kanan, kanan atas. Nanti nilai X sama nilai Y-nya juga akan berubah. Gitu ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ada. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan untuk koordinat dengan menggunakan Scratch. Oke. Nah, teman-teman seperti biasa, kalau kita mengerjakan Scratch, kita lihat petunjuknya nih. Untuk yang paling awal, ini adalah hasil akhir yang harus teman-teman kerjakan, hasilnya harus sama. Sini kita dapat tunjuk nih. Program roket agar bergerak di antara dua titik ketika Anda menekan tombol panah atas dan panah bawah. Jadi nanti kalau mau menggerakkan roketnya, teman-teman klik tombol panah atas sama tombol panah bawah yang ada pada keyboard. Itu udah ada. Oke? Kita klik bendera hijaunya dulu nih. Nah, Kayana klik tombol panah atas, pindah ke atas. Panah bawah pindah ke bawah, panah atas ke atas, nih bolak-balik. Oke? Nah, kalau sudah tahu hasil akhirnya harus seperti apa, baru kita lihat petunjuknya. Di sini ada 4 petunjuknya. Event yang pertama, ketika Anda menekan tombol panah atas, roket berubah posisi. Berarti kita harus menambahkan program kejadian dulu. Kita masukkan ketika tombol spasi ditekan, spasinya kita rubah dengan panah atas. Oke. Kemudian petunjuk yang kedua, masukkan pergi ke XY, X-nya nilainya 158, Y-nya nilainya 4. Pergi ke XY itu adalah untuk menentukan posisi, teman-teman. Klik blok program gerakan, masukkan pergi ke XY. X-nya kita rubah 158, kemudian Y-nya kita rubah jadi 4. Kemudian petunjuk yang ketiga, ketika tombol panah bawah ditekan, berarti kita tambahin lagi. Spasinya kita rubah dengan panah bawah.
Oke. Nah, kemudian untuk petunjuk yang ketiga, di sini ada video tutorialnya, teman-teman. Nah, ini untuk menentukan posisi di bawah, kita harus pindahkan dulu sprite-nya, baru nanti kita cari tahu nih, X-nya berapa, Y-nya berapa. Caranya gimana? Kita tutup dulu petunjuknya, kita klik panah atas. Nah, kan kalau di atas dia posisinya di sini nih. Kalau di bawah, teman-teman klik roketnya, kemudian pindahin ke bawah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di bawah, X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita ganti X sama Y-nya. Nah, kayak gini. X-nya 105, minus 156, Y-nya minus 86. Kalau sudah lengkap, kita klik tombol panah atas sama tombol panah bawah. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, diklik tombol cek. Sampai sini bisa dipahami cara mengerjakannya? Paham? Bisa. Bisa ya? Oke. Yang penting teman-teman ikutin saja petunjuknya. Oke? Petunjuknya nanti dia nunjukin atau ngarahin ke mana. Nanti silakan teman-teman rubah menjadi sebuah program. Gitu ya? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di-share screen kembali. Oke. Oke. Silakan Farzan boleh di-share screen. Yang dua ya? Iya, yang dua. Nah, itu. Eh, tugas tambahannya nanti aja Farzan bisa dikerjakan di rumah yang nomor dua dulu. Nah, gitu. Pokoknya ikutin saja petunjuknya teman-teman. Event 1. Liriknya buat kalau yang ini Item 2. Setelah Anda menggunakan tombol panah bawah, maka tinggal kok mana? event Kok bisa tuh? Nah, Nah, rubah X sama Y-nya, Rain. oke. Eventnya itu panah atas sama panah bawah ya, bukan spasi. Hmm. Oh iya, ini untung panah atas, panah bawah. Nah, loh begini benar kan? Nah, benar. Coba Farzan diklik tombol ceknya. bla 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 bla. Ya. Nah, benar. Bisa. Yeay. Oke, disimpan dulu, disimpan dulu. Nah, baru ke tingkat Abang-abang. berikutnya. Diterima. Bintang. Nah, kalau bintang ini Dapat. dia posisinya boleh bebas ya. Aku sih bebas. Mm-mm. Tapi yang penting 4 kali gitu. Ya, yang Iya. penting 4 kali. Oke. Dia dimulainya pakai bendera hijau ya. Oke. Ketika diklik Oke, berada di. Nah, tambahkan bintangnya pergerakannya itu bebas 4 kalinya mau ke titik mana. Tinggal nanti nilai X sama Y-nya dibedakan semua. Biar nanti dia pindahnya itu beda-beda tempat. Ini boleh kayak gini aja kan? Nah, setiap perpindahan posisi itu ada jeda waktunya kata petunjuk tuh. Kalau jeda. Coba video. Nah, Bla 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 setiap bla bla. perpindahan posisi dia ada jeda waktunya.
Kalau Oh, setelah ini Kenapa? ada. nggak usah ke, ke kalau setelah bendera hijau diklik Mm-mm. ada Tunggu. tunggu gak? Enggak, tunggu itu dia gunakannya itu ketika dia mau pindah. Berarti pergi ke XY dulu baru masukin tunggu. Oh, ini pakai refresh nggak, Kak? Kenapa? Ini pakai refresh nggak? Refresh, apa refresh? Ini ulangi. Enggak usah. Kan Nggak usah. ininya beda-beda, posisinya harus beda-beda empatnya tuh. Oh, ini harus di sini. Nah, setelah pergi ke XY baru rubah ininya apa? Nilainya. Nah, dia berpindahnya ke 4 posisi ya. Setiap perpindahan itu ada jeda waktunya. Oke. Ah, ah. Nah, nah, nah. Farzan, kalau pengen tahu posisinya nih X-nya berapa, diklik bintangnya, pindahin ke posisi yang Farzan mau. Kayaknya Klik, masih salah. klik bintangnya, Masih. kemudian pindahin ke posisi yang Farzan mau. Mau di mana? Di situ. Nah, kalau di situ kita lihat X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi jangan dirubah di sininya, Farzan. Jangan dirubah di sininya. Oh, ini masih salah, Kak. Nih, saya udah benar. Itu, setelah bendera hijau itu nggak dikasih tunggu. Tunggu itu kalau dia udah pindah. Setelah bendera Oh, hijaunya nggak perlu kasih tunggu. berarti ini gini dong. Nah, coba diklik bendera hijau. Pindahnya berapa kali itu? Oh iya, Nah, diklik tombol cek. Nah, sip. udah sampai tadi. Bulan, bulan. Satu, Nilai dua, X sama Y-nya harus beda-beda ya. oke. Gua posisi dari bulan 3 kali. Anda sudah tahu cara mengatur sebuah posisi. Lawanlah sendiri. Pakai bendera hijau kan? Mm-mm. Ah, ngambek mulu. Hmm, ada waktu. Aih, ngambek terus nih udah. Namanya serat sekali. Ini tunggu 1 detik lagi. Mm-mm. Gerakan pergi ke. Aduh, Benar. bedanya kecil. Apa itu kejutan? Tapi ini sekarang. Oh, ini. Bes, Lah, ini sedikit lah. eh, Tapi tadi Kak, Kenapa? ininya boleh mana aja kan? Mm-mm. Nah, kalau si kepiting ini kan dia geraknya cuman kiri kanan aja. Kalau cuman kiri kanan aja berarti kan dia di sumbu X doang tuh geraknya. Nah, kalau cuman di Hmm. salah satu sumbunya saja, pakainya atur. Kalau di dua sumbu berarti pakai program pergi. Ah, kamu berapa banyak? Nilai X sama nilai Y-nya Farzan divariasikan lagi biar nanti bintangnya itu apa berpindahnya tempatnya tuh beda-beda bervariasi. Nilainya divariasiin lagi. Nah, belum di save oke, disimpan dulu. tingkat berikutnya. Oke. 3 bulan. Nah, bulannya berpindahnya 3 kali di posisi yang beda-beda. Ketika ini diklik.
Hmm. Berarti di sini. Setiap perpindahannya itu ada jeda waktu. Di sini berapa? Minus 212. Sininya baru kasih tunggu. Jawab lagi. Betul. Pergi ke Oke. Manis. Nih, Farzan, caranya gini, Farzan. Farzan, sebelum menambahkan pergi ke XY, Farzan pindahkan dulu bulannya. Misal bulan titiknya ada di mana? Yang kedua. kan di awal di sini. Nah, kalau di sini diawali dengan nilainya berapa? Kemudian dia pindah kemana? Farzan, ini awalnya pindahnya mau kemana dulu? Ke sini. Kemana ke situ? Oke. Lihat, ini nilainya berapa X sama Y-nya? Rubah X-Y-nya di sini. Jadi pindahkan dulu, baru tambahkan pergi ke XY, bila nanti nilainya bakal otomatis keisi. Boleh. Hmm. Minus berapa itu? Boleh. Ini kayaknya ke minus 60 coba. Nah, sekarang Farzan pindahin bulannya ke titik yang kedua. Pindahin dulu, mau di mana? Di sini. Sini. Nah, udah di situ. Oke, masukin pergi ke XY-nya. Tuh dia bakal langsung keisi otomatis, jadi nggak perlu dirubah. Nah, tambahin lagi tunggu. Kemudian pindahin bulannya mau di mana untuk yang ketiga. Di sisi kanan aja, di sisi kanan atau. Sini. Nah, langsung tambahkan pergi ke X ya tuh. Dia nilainya akan langsung keisi otomatis. Coba diklik dulu bendera hijau. Nah, pindah-pindah. What? Nah, sip gitu. Simpan, kemudian klik tombol cek. Oh iya belum dicek. Mengubah Nah, koordinasi. gitu. Jadi kalau pengen nilai X-nya Panas. keisi otomatis, pindahin dulu aja posisinya. Dingin. Tangan sini. Nah, Betul. Ini geraknya bebas kemana aja. kenapa? Ini kepitingnya geraknya bebas kemana aja. Coba di petunjuknya dibuka, Farzan. Nah, itu Yang ada sini. nilainya tuh. Nah, Oh. untuk nilai setelah 109 itu boleh bebas, tapi dia geraknya ke kiri dan juga ke kanan. Kalau dia bergeraknya hanya di salah satu sumbu, maka kita pakai programnya atur. Tapi kalau dia bergeraknya di dua sumbu, berarti kita pakai pergi ke XY. Karena kepiting geraknya cuma kiri kanan doang, berarti dia hanya bergerak di sumbu X. Terus Hmm? Weh. Panas. Panas. Proyek ke-30. 30. Minus. Minus 30. Terus. Kalau minus 30. Oh.
Usahakan 4, 7, 9. Terus dia turun ke Geraknya 5 kali. Betul. eh, Kak, Hmm. ini pakai ngomong nggak dia? Tadi sih dia sempat ini. Yang nomor 5, Ah, sempat ini dia. sebentar, yang nomor Sampai 5. atas panas. Nah, yang nomor 5 itu agak Panas. ini apa? Agak lumayan harus teliti. Bentar, Kak Ayana kirimkan yang punya Kak Ayana ya. Jadi dia setiap ini apa? Setiap berpindah ke derajat derajat suhunya, dia bilang sesuatu. Sebentar, Kak Ayana kirimkan dulu yang Kak Ayana. Panas. Tadi Nah, 20 pas. nomor 5 udah Kak Ayana kirimkan di kolom chat tuh. Coba Oke, Farzan, Kak. ini digabungin dulu bendera hijaunya. Itu bendera hijaunya masih kepisah. Nah, gabungin. Nah, coba diklik bendera hijaunya dulu, dia pindah tempat nggak? Oh, baiklah. Nah, diklik tombol cek Farzan. Simpan, tingkat, nah gitu. Nomor 5 udah Kak Ena kirimkan di kolom chat ya, Nomor 5. biar si Ya, suhunya itu bisa berpindah-pindah. oh, oke. Jadi setiap Salah. setiap dia pindah ke suhu tertentu, maka nanti dia akan bilang sesuatu. Ini suhunya Hmm. terserah apa gimana? Enggak, itu Farzan. Kak Yana udah kirim di kolom chat Farzan tuh. Boleh dicek di kolom chatnya, Wah, kolom berarti chat ini Zoom. Lah, Karena begini. karena kan nilainya harus ini apa? Harus sesuai dengan suhunya. Itu Kak Yana udah kirimin tuh. huruf tab. Aish. Hmm. Minus 122. Minus 120. Farzan, ikutin yang Kak Yana Terus, kirimkan Farzan. Itu Kak Ini. Yana ngirimin di kolom chat Farzan. Tapi kok gini? dia bilang dingin. Kenapa? Ini ke sini. Dingin. Terus atur ke Y. Berapa Y-nya? Ke zoom. Minus 66. Ini gimana? Di kolom chat Zoom Farzan. Nah ini. Mana ya? Sana. Nah, di kolom chat Zoom itu udah Kak Yana kirimin nomor 5. Sangat dingin Ini 100. Mm-mm. Dingin. gini. Sebentar masih. Nah, betul Farzan kayak gitu. Angka-angkanya harus sama ya, biar nanti posisinya itu pas dengan suhunya. Dicatat. Minus 100. Betul.
Aku benci. Betul. Mas, empat. Ingin. Ingin. Betul. Bener. Apalagi nih bintang. Dan Blackpink. Oh, hmm. Ini bukannya dua. Loh, kok ini satu yang bintang? Kayak yang bintang dikerjain ini. Ya, boleh. Oh, nanti Bintang boleh ini aja, apa namanya? Boleh dikerjakan di rumah. Sekarang kerjakan dulu ini, yang periksa dirimu dulu. Soal evaluasi. Nah, Bla 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 bla. Bla. kerjakan dulu soal evaluasi. Apa lagi? Wih, 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 wih. Oh, kerjaan ini. Ah, eh, kok tak bisa ditaruh? Tanda seru di mana? Hmm, hmm. PowerPoint. Loh, Nah, kalau ini yang nomor 2, Ren, pindahkan si kristal-kristalnya ke titik sesuai koordinat, Ren. Kalau X-nya 3, sesuai Y-nya minus koordinat. 1, berarti di mana tuh posisi kristalnya? Ada satu Di jebakan titik mana? ya. Oh, oke, 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 oke. Ada 3 minus satu 1. jebakan titik. 3 X minus 1. Ini minus 3 minus 1. Oke. Minus 0. Minus 3. Minus. Udah, gampang. Ayo, koordinat bola. Pilih koordinat di mana bola berada. Ini loncat-loncat. 50. Ada. Berarti 95. Semua tergantung dari X. Aduh, tergantung X. Jawaban salah. Ini. Ini. Nah, gua belajar yang menarik. Luar biasa.
Oh, sempat nggak salah semua tuh ke hampir semuanya. Udah Kak, Oke, udah selesai. Tidak lengkap nah, ini. Soalnya sisa-sisa ini misalkan. sisa-sisanya boleh dihijaukan. Belum, 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 belum. Ini sempat. Udah lama lagi. Ini berlian yang satu ini ya, sampai berapa Kak? Itu dia sampai hijau aja, soalnya di di programnya itu nggak ada ketentuan sampai berapa, sampai hijau aja. Jadi kalau belum Oh, hijau masih bisa terus dimainkan. Tapi kalau nanti apa namanya kalau kristalnya nggak ketangkep ya dia balik lagi terus, balik lagi terus. oh emang dia nggak ada ini ya. Mm-mm. Tadi aku pas yang dua sempat 12. Ini yang terakhir aturannya ke berapa? Ke minus 122. Nah, itu udah benar. Kemudian masukin katakan apa tuh? Beku katanya. Eh, no. Nah, coba sekarang Farzan diklik dulu bendera No. hijaunya. Lihat garis warna merahnya Empat. pindah-pindah nggak? Nol. Aduh, lewat satu. Sip Nah, kedua. panas, hangat, dingin, Dah. sangat dingin. Sangat dingin Ah, tuh minus berapa tuh? Minus 66 ya? tidak lengkap ini. Minus 66. Mm-mm. Minus 66. Minus 66. Minus 60. Hangat, dingin. Hangat, dingin. Beku. Diklik tombol ceknya. Simpan, klik tombol cek. Nah, sip. Tingkat berikutnya. Ya dong. Selanjutnya. Ya dong. Kalau Ini bonusnya dikerjain juga. Nanti bonusnya dikerjain nanti gak apa-apa. Sekarang Farzan keperiksa dirimu dulu. Ada soal evaluasi nomor 3. Nah, Farzan harus X sama Y-nya harus diisi sesuai dengan posisi dari si kristalnya. Kristal yang warna hijau ada di oh, nilainya ada di berapa, X-nya, Y-nya di ah, berapa. eh, wah, harus lihat paham ini segimana. Coba terus 150. Nah, nah ini semua. Uh, 200. Nah, Oke, nomor 2 sekarang. Mulai. Nah, kalau nomor 2 ini kita harus memindahkan si kristal sesuai nilai koordinatnya. Ada satu titik jebakan, Farzan. Tiga. ministernya aku lihat. Diklik kristalnya, digeser ke titiknya. Nah, gitu. Minus tiga, minus satu.
minus Ais. minus 1, minus 3, minus 7. Minus X-nya minus 3. Coba solusi yang sangat 10, 40. Nah, bolanya ada di koordinat berapa tuh? Bolanya itu kan ada di kuadran titik kiri bawah, berarti nilai X-nya negatif, Y-nya negatif. Cari yang nilai X sama Y-nya negatif, Farzan. 40. Cari yang nilai X sama Y-nya itu negatif, karena posisinya ada di pojok kiri bawah. jawaban ini Jawaban yang betulnya cuma ada satu, Farzan. Cari yang X sama Y-nya nilainya dua-duanya negatif. Eh, Nah, langsung jawab kalau udah dapat jawabannya. Diklik jawabnya, Farzan. Nah, luar biasa. ini. oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Keren banget. Semuanya diselesaikan dengan baik. Nanti untuk yang tugas tambahan ataupun sisa bintang yang lain-lainnya, nanti teman-teman silahkan boleh dikerjakan di rumah. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Kak Yana mau wrap up dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Tadi, stage scratch itu dia punya dua sumbu. Sumbunya apa saja tadi? Sama Y, Sumbu X Sumbu dan juga X. sumbu Y. Kalau sumbu X berarti dia bergeraknya ke arah mana saja? samping Kanan dan kiri. kiri kanan, Kanan. Kemudian kalau sumbu Y, atas bawah. atas Atas bawah. bawah. Setiap sumbu dia mempunyai nilai. Kalau dia bergeraknya ke arah atas, berarti nilainya positif negatif. Positif. Kalau ke atas, Y-nya positif. Kalau ke kiri, Kiri. Negatif. Negatif. apanya yang negatif? Sumbu apa? X Sumbu. Sumbu X. Kalau ke bawah, negatif. Sumbu apanya Y. yang negatif? Hmm, Sumbu apa kalau Negatif. ke bawah? Sumbu Y Y. Sumbu Y bernilai negatif. Kalau ke kanan berarti positif. Positif. apanya yang positif? Sumbu Y. X. Hah? Sumbu Y. Sumbu X. Kalau kiri kanan itu sumbu X, kalau atas bawah itu sumbu Y. Kalau dia bergerak ke kiri, X-nya negatif. Kalau bergerak ke kanan, X-nya positif. Kalau ke atas, Y-nya positif. Kalau ke bawah, berarti dia Y-nya negatif. Kalau tengah-tengah, berapa? Nol 00. semua. Nol semua. Oke deh, sip. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Oke deh, kalau nggak ada, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita foto bersama dulu. Silakan Farzan, boleh dinyalakan dulu kameranya. Jadi kita pakai nyalain. Oke, sip. Semuanya lihat ke kamera. Silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke, Kak Ena simpen dulu. Sekali lagi ya, sekali lagi. Semuanya lihat lagi kamera. Silakan posenya boleh diganti. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Rain dan juga Farzan yang sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan hari ini dengan baik. Nanti untuk sisa-sisanya yang tadi yang bintang ataupun yang lainnya, silakan. Ih, makan apa itu? Makan es.
Ya, Silakan. Silakan nanti teman-teman boleh dilanjutkan lagi di rumah ya untuk sisa-sisanya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Oke. Mana tangan berdoa? ini tangan. Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih Rain, Farzan, dan juga ayah bunda yang sudah mendampingi. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Dadah. See Dan you. terima kasih.